Hello my friends, balik lagi sama gue Tama dan welcome to My Talk Podcast. My friends, nggak kerasa pandemik ini tuh udah jalan lebih dari 1 tahun ya. Dan apa sih yang paling gue kangenin dari kehidupan normal nih? Yaitu tuh liburan. Dan tentunya gue berharap kedepannya nih pandemik ini bisa cepat selesai dan angka positif juga udah makin lama makin turun. Dan sehingga kita tuh bisa beraktivitas lagi seperti normal dan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sedang diberi cobaan atas penyakitnya diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sekarang dengan pandemik yang udah jalan satu tahun lebih ini, gue mulai ngerasa rindu nih yang namanya liburan. Dan untuk ngebahas hal ini, gue udah kedatangan seorang tamu, yaitu Pak Riano. Pak Riano, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Riano ini seorang em, direktur utama dari MyTours. MyTours betul. Pak, gue mau nanya nih Pak. Mm-mm. Kan pandemik udah jalan 1 tahun lebih, ya kan? Mau 2 tahun malah. Udah mau 2 tahun, malah jalan 2 tahun nih sekarang. Lu kangen gak sih Pak ya sama yang namanya liburan tuh? Gue pribadi sih jujur kangen banget ya. Satu pribadi kalau gue nggak mengesampingkan gue kerja di dunia travel, secara pribadi personal human pasti gue kangen banget sama namanya liburan. Biasanya kalau teman-teman tahu sendiri kebiasaan orang-orang, teman-teman kita semua nggak bisa ngelihat tiket murah sedikit, Langsung sikat. langsung sikat. Sekarang tiket murahnya ada, belum tentu kita berani buat jalan-jalan. Karena satu, virus ini memang nggak kelihatan tapi kan memang ada nyata. Dan kedua, regulasi, apalagi kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri kan kita balik lagi ke kebijakan negara tujuan kita. Belum tentu kita punya tiket, kita punya visa pun, atau kan beberapa customer atau teman-teman semua kan pasti udah punya, sebagian sudah punya visa dari Europe atau Amerika atau manapun. Tetap kalau memang sudah holding pun belum tentu kita bisa diterima berangkat. di negara tujuan. Dan nyampe di sana pun masih harus melakukan karantin. Betul, kan? dan biayanya pun nggak make sense ya untuk liburan, karena karantin 14 hari atau seminggu pun di negara tujuan biayanya sangat tinggi. Gitu sih. Kalau gue boleh tahu nih Pak, lu terakhir kali liburan tuh kemana Pak? Kalau terakhir kali liburan apa terakhir kali gue kerja sembari berlibur nih? Dua-duanya deh, boleh deh. Kalau terakhir liburan bersama keluarga, terakhir itu domestiknya di Bali biasa, Bali. mainstream. Kalau luar negerinya Singapura. Kalau terakhir kerja bareng anak-anak kantor bawa grup VVIP dari klien loyal kita, itu ke Labuan Bajo. Baru Labuan Bajo. 3 minggu yang lalu lah. Wah, enak banget Labuan Bajo. Gue juga sempet tuh ke Labuan Bajo. Oh, lu sempet juga ke Labuan Bajo? Waktu itu. Labuan Bajo tuh ada apa aja sih? Pulau Komodo pastinya kan. Pasti. Pulau Komodo, terus habis itu Pulau Rinca, Betul. Pulau Padar. Betul. Apalagi Pak, gue Pulau datengin cuma itu. Kelor. Pulau Kelor. Pulau Kelor sama ada Gua Cermin sih Gua biasanya. Nah, gue waktu itu berangkat ke Labuan Bajo cuma datengin Pulau Komodo, Pulau Padar, sama yang Pink Beach doang. Beach, Udah ya. itu doang tuh waktu itu. Dan liburan yang sekarang pun kalau kita pengen liburan kan yang tadi lu bilang nih, ribet ya kan. Betul. Gue waktu itu berangkat, kalau gue boleh cerita sedikit nih. Gue waktu itu berangkat itu ke Pulau ke Labuan Bajo itu pertengahan Desember kemarin. Oke. Masih pandemik tuh. Betul. Lu kalau misalnya masih ingat nih, pas waktu itu tuh lagi gamang-gamangnya pemerintah tuh ini boleh liburan apa enggak? Iya. Ya kan? Dan yang waktu itu rapid test itu dipertanyakan, boleh apa enggak nih dipakai. Akhirnya kan ganti sama antigen. Dan waktu itu sempat ganti juga, awalnya berlaku 1 minggu Jadi 3 hari jadi 3 hari. Wah, itu gue bener-bener panas dingin tuh, gue mikir kan, aduh jadi berangkat gak nih gue. Iya. Pas udah nyampe di sananya pun gue bingung kan. Gue berangkat ke sana YOLO nih, gue cuma sama teman gue doang. Berangkat nyampe sana dan nyampe bandara, dan gue baru tahu nih hotel yang gue pilih itu tempatnya rada jauh. Oke. Dan gue nyampe sana, gue mau nggak mau naik taksi kan. Naik taksi dan harganya tuh lumayan. Betul. Dan ya dengan segala keribetan itu tuh gue jadi mikir nih, ada nggak sih sesuatu yang bisa bikin semua itu jadi gampang, jadi simple gitu untuk traveling zaman sekarang. Gue dengar-dengar MyTours tuh bisa ngebikin semua hal itu jadi simple. Betul. Kita memang ada paket-paket kita kan, kalau kita lihat di masa pandemi ini mau nggak mau kita
mostly jualannya ada di domestik. Cuma kelebihan kita ya memang kalau memang ada tamu yang tertarik dengan perjalanan via tour and travel, semuanya udah worry free lah. Jadi udah nggak usah mikirin penjemputan, hotel segala macam, semua udah kita arrange. Even kalau misalnya kita kemarin Mas bilang ke Labuan Bajo tuh hotelnya jauh atau segala macam, kita bisa arrange sesuai dengan keinginannya tamu itu sendiri. Oh jadi walaupun apa namanya udah ada paketannya nih dari My Tour-nya sendiri, kita pengen kayak Customize nih, gitu. bisa. Kita bisa customize. Enak banget. Betul, dan total dan minimum berangkatnya juga nggak usah dengan skala yang besar ya. Minimal 5-6 orang kita udah bisa private. 5-6 orang berarti ya satu keluarga lah. Betul. Ya. Satu keluarga. Mini family kita udah bisa jalan. Enak tuh kayak gitu. Gue waktu itu sempet nih. Gue berangkat nyampe sana, udah gue bingung transportasi di sana gimana. Terus gue destinasi wisatanya juga gue bingung. Nyampe sana ya gue balik yang tadi gue udah bilang. Gue cuma datangin Pulau Komodo, Pulau Padar, sama Pink Beach doang. Nah gue nggak tahu tuh yang bilang Pulau Kelor, Gua Cermin, Pulau Rinca ya. Pulau Rinca kayak gitu tuh gue skip. Soalnya apa? Balik lagi ke knowledge gue. Dan dengan adanya My Tours ini tuh gue rasa ya kita tuh bisa jadi lebih worry free lah ya dari ketidakpastian itu sih. Terus yang gue pengen nanya lagi nih, kan tadi lu udah ngasih tahu nih Pak hal-hal yang bikin si My Tours ini jadi lebih worry free lah ya. Ada nggak sih produk-produk dari My Tours yang unggulan lah kayak gitu? Oke. Kalau misalnya kita bilang sih untuk sekarang ya masa pandemi, produk unggulan mungkin dibandingin dengan travel lain kita mirip-mirip Pak. Kita nggak bisa bilang kita punya produk yang memang tidak dipunyai oleh kompetitor kami yang lain. Cuma gue bisa yakin sih di service sih. Service kalau tapi kan balik lagi kalau service itu kan kalau nggak dicoba maka nggak tahu kan. Kalau nggak dicoba maka nggak tahu. Coba kalau produk-produk so far yang memang jadi unggulan kita ya balik lagi Labuan Bajo kemarin. Terus kita lagi highlight Sumba sih. Sumba juga orang-orang mulai ngelirik lagi ya. Cuma kendalanya di Sumba balik lagi minta tolong juga sih sebenarnya sekalian curhat ke pemerintah nih sebenarnya. Karena satu balik lagi flight ke Sumba juga nggak terlalu banyak dan akomodasi di sana pun masih tidak sebagus Bajo maupun Bali. Cuma memang tingkat eksklusivitasnya di sana memang sangat bagus. 1 hari nginap di Sumba, nggak boleh sebut merek nih ya, cottage-nya akibatnya luxury cottage di sana, luxury resort di sana 1 malamnya bisa 200 juta. 200 juta. Kamar yang wah banget tuh. Ya kalau wah atau enggak kan relatif ya. Cuma kisaran harganya ya sekitar start from-nya sih terakhir itu karena lagi Covid 80 sampai 200. Itu antara milih pengen liburan atau DP mobil. Cuma kan kadang-kadang kan gini loh, kalau memang ada segmen yang memang tamu kita memang size-nya tuh A lah ya. Economic statusnya ada di level yang bagus lah ya, di A atau A+. Dia punya sebudget dan mereka punya intention buat liburan. Sedangkan negara-negara yang ingin dia tuju nggak mengakomodir keinginannya mereka. Dengan budget yang sama, kita buang ke domestik ya pilihannya adalah Sumba. Kan budgetnya ke Amerika pasti juga akan wah kan dengan nilai yang besar. Daripada kategori economic status yang A itu cuma pergi ke Bali atau ke Jogja atau kemana, mendingan explore tempat yang baru. Bosen lah ya. Orang mendingan Bali kan memang udah jadi hotspotnya Indonesia kan sebenarnya. Orang luar lebih tahu Bali daripada tahu Indonesia. Cuma kayaknya untuk kelas tamu seperti itu Bali itu udah bukan pilihan utama mereka. Makanya kita mesti gali potensi-potensi luar Bali yang bisa mengakomodir keinginan mereka ya sekarang masih Sumba sih. Menarik tuh Sumba. Kalau misalnya yang di Sumba itu aktivitasnya apa aja kira-kira Mas? Kalau aktivitas sih sebenarnya karena memang sistem di Sumba itu adalah fully resort ya. Jadi aktivitasnya memang in-house di situ. Nikmatin fasilitas resortnya. Jadi kita nggak, karena aksesnya juga dalam tanda kutip belum baik dan akses jalannya juga masih satu jalur. Don't expect itu kayak Bali lah. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan memang harus ada di resort itu tersebut. Dan resortnya juga sangat mengakomodir. Terakhir itu saya juga pernah handle grup yang sama dengan Labuan Bajo dengan klien yang sama. Jadi
kenapa saya bisa bilang itu sangat mewah, karena memang satu cottage, satu villa ada kaptennya satu orang khusus untuk menghandle villa Villa tersebut. Kayak gitu. Dan jarak antar villa pun bisa 100-200 meter, Berarti bener-bener luas banget nih luas ya. banget. cottage itu. Dan setiap titik atau beberapa pohon itu ada CCTV-nya. Jadi Udah. keamanan pun terjaga. Mewah, aman. Tapi berarti ini kalau orang-orang yang nyari ke Sumba ini, dia itu lebih buat ngedetox gitu ya berarti. Mungkin ya. Kayak iya, santai, me time lah me ya. time, nikmatin ya gue udah kerja susah-susah, Betul. nikmatin ya udah nih gue spend duit besar tapi pengen nikmatin waktunya yang Betul. sendiri kayak gitu, nikmat tuh. Dan nggak mungkin rame lah ya, untuk kelas harga segitu dijamin ya, privacy juga bagus. Gasnya juga ada selektif juga. Betul. Dan keamanan juga pasti terjaga. Iya sih. Terus kalau ini kan buat teman-teman yang ngira oke deh gue udah tahu My Tour nih sekarang, ada paket-paketannya segala macam, tapi dia masih belum punya duit yang cukup nih, terus dia pengen liburan deket-deket aja gitu Pak. Ada nggak sih Pak jawabannya buat itu? Wah, kalau masalah uang kan masalah pribadi ya, ya bro ya. Cuma kalau misalnya memang di era pandemi ini yang mungkin lagi ngetren itu adalah staycation sih. Staycation ya. Staycation. Biasa tamu-tamu itu pada nanyain promo-promo hotel murah nih, buat nginep di weekend. Nah, kalau misalnya lagi long weekend, kalau nggak hari kejepit gitu, kadang-kadang hotel langsung. kita pada lumayan trafficnya meningkat lah. Soalnya kan balik lagi, mungkin Mas juga udah dengar anjuran pemerintah mudik itu akan dilarang kan, dilarang secara masif dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh ada kegiatan mudik. Dan pastinya minggu depan pun teman-teman juga pasti dapat THR kan. Betul. Karena itu juga anjuran pemerintah harus Iya, diberikan THR-nya. 1 minggu sebelum. Nah, passion untuk liburannya kan, apalagi masyarakat Indonesia kan sangat tinggi ya, buying powernya. Ketika dapat sesuatu THR atau apa kan, buying powernya kan lumayan tinggi. Biasanya sih pengalihannya daripada dia nggak bisa liburan, naik pesawat. Karena balik lagi Mas, naik pesawat itu nggak segampang zaman sebelum pandemi. Kita harus datang 2-3 jam sebelum, mungkin sekarang 3-4 jam sebelum departure. Mesti Karena harus ada verifikasi. validasi, apalagi kalau misalnya high season, antriannya sangat panjang dan menurut saya sih melelahkan ya. Belum lagi balik tahu sendiri, airport kita pun gate-nya kan kalau dapat gate yang jauh kan jauh banget. agak capek, keringetan segala macam. Betul. Kayaknya untuk pemilihan naik pesawat sekarang sih agak kurang. Makanya customer yang memang bisa dibilang, mohon maaf, budgetnya agak terbatas tapi mau liburan, biasanya larinya ke staycation seperti itu. Solusinya tuh ya. Iya, paling jauh Bogor atau Anyer atau Bandung. Cuma nggak tahu nih kalau Bandung Masih belum boleh kalau sekarang ini Betul. peraturannya kan. Kita paling untuk liburan puasa ini Jabodetabek ya. Jabodetabek. Dan mungkin kan beberapa, kita juga berusaha memberikan harga yang miring lah untuk hotel-hotel bintang 5 yang mungkin kalau misalnya tidak ada pandemi seperti ini, harganya sangat lumayan tinggi ya. Jadi di kala pandemi ini, kalau misalnya teman-teman mau coba hotel murah ya bisa cek aja nih di Tokopedia-nya My Tour. Ada di Tokopedia-nya. Ada. Berarti langsung aja di Tokopedia ketik Betul. My Tour langsung. ada official store kita. Wih, enak tuh. Jadi kalau misalnya mau mencoba menginap di hotel-hotel berbintang 5 dengan harga yang lebih murah daripada publish maupun kita bisa bilang online travel agent ya, mohon monggo di compare. Di My Tour-nya di Tokopedia-nya itu. Betul. Enak tuh ya. Nah, kita udah ngebahas produk-produknya My Tour kan, Pak. Terus habis itu udah ngebahas juga tadi, gue baru tahu tuh ternyata ada voucher hotel di My Tours juga. Gue mau nanya nih, terus strateginya sekarang My Tours ini untuk ngadepin pandemik tuh apa Pak? Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, mungkin lu juga pada tahu kalau industri pariwisata mungkin adalah industri yang paling kena dampaknya. Betul. Kenapa gue bilang paling kena dampaknya? Karena 3 stage itu kita laluin secara babak belur. Sebelum pandemi kita udah babak belur karena rumornya belum masuk ke Indonesia, tapi kita udah kena kan dampaknya. Orang-orang jadi takut. Betul. Parno. Selagi pandemi udah pasti semua industri hancur, apalagi pariwisata. Setelah pemulihan pun kita juga masih kena imbasnya. Karena belum tentu kalau misalnya industri kita bisa industri otomotif, dia akan setelah pandemi atau tidak pandemi pun tetap menjual produknya kan. Sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa gue bilang nggak bisa berbuat apa-apa? Karena kita tuh di industri ini banyak stakeholdernya nih.
karena kita nggak bisa kerja sendirian. Gue harus berhubungan sama transportasi, which is itu kereta, bus ataupun pesawat terbang. Once lockdown suatu negara atau suatu kota di lockdown, gue nggak bisa jualan ke tempat tujuan. Itu udah pasti gue nggak bisa jualan. Hotel, mungkin teman-teman atau lu sendiri nggak beberapa hotel tutup. Iya. Even tutup atau vakum atau sunset dulu lah. Iya. Ya itu juga sebenarnya kalau misalnya kita juga pilihannya semakin sedikit buat ngejualin. Ataupun gue sebenarnya udah punya deposit di hotel itu, jadi gue nggak bisa dipakai kan. Hotelnya tutup. Dan balik lagi ke kebijakan pemerintah yang terakhir. Gue nggak bisa berbuat terlalu ekstrim, terlalu apa kalau misalnya tiga-tiganya ini masih deadlock. Karena kebijakan pemerintah balik lagi, suatu negara kalau dia udah bilang lockdown atau tutup, ya udah kita nggak bisa jual apa-apa. Sesuatu yang tour travel atau my tours jual itu impact-nya sebenarnya tergantung dari ketiga faktor ini. Balik lagi kalau misalnya memang gue mau jual paket ke Singapura, gue punya paket ke Singapura, gue punya paket ke Bangkok, gue punya paket ke Malaysia, tapi kalau negara itu tutup gue bisa apa? Nggak bisa. Betul. Yang untungnya adalah sebagai negara kita sendiri Indonesia, kita masih bisa hidup dari domestik. Domestiknya itu yang bagus-bagus banget. Betul, domestik kan. Dari Sabang sampai Merauke pun kita masih ngeling dari sisi transportasinya. Kita bisa naik pesawat walaupun dikurangi frekuensinya. Ya minta tolong sih sebenarnya antara pro dan kontra kepada pemerintah. Ayo kalau misalnya mau divaksin, vaksinlah semua secara total. Kan sekarang kan baru 60 tahun ke atas nih. Iya. Kalau bisa disegerakan semuanya biar semua masyarakat Indonesia tuh sudah mempunyai sertifikat vaksin. Dan tujuannya adalah terakhir gue info itu per Juni, Juli atau Agustus itu Singapura sudah membuka untuk masyarakat Indonesia yang sudah divaksin. Oh, udah boleh tuh. Udah boleh. Tapi ini masih rumor ya. Gue masih nunggu announcement resmi atau official statement dari Singapura. Terakhir infonya setiap warga negara Indonesia yang sudah divaksin katanya boleh masuk ke Singapura. Berarti tinggal nunjukin sertifikat vaksinnya aja. Tapi itu masih rumor ya? Masih rumor. Gue belum bisa ngomong itu official karena belum ada statement dari even embassy atau negara Singapura itu sendiri. Ya paling seperti itu, karena balik lagi kalau misalnya memang vaksin pun tidak dilaksanakan secara masif dan menyeluruh, pandemi ini mungkin akan lama efeknya bagi pariwisata. Tapi berarti kan kita udah ngebahas tuh tadi si My Toursnya ini ngadepin pandemi itu kayak gimana. Tapi tetap dong kalau kita yang misalnya nih ada sobat-sobat My Friends semua yang tertarik pengen liburan, masih tetap bisa dong. Masih tetap bisa. Asal as long as itu domestik. Dan kalaupun mau overseas, mau luar negeri, cuma baru yang buka pintu gerbangnya untuk masyarakat luar itu baru Dubai sama Turki. Dubai dan Turki. Turki juga menarik tuh Mas sebenarnya. Turki pun masih on off nih. Kadang buka, kadang lockdown, kadang buka, kadang lockdown. Jadi ya tergantung hoki-hokian juga lah ya. Tergantung situasi di sana. Oke. Menarik tuh. Terus kan tadi kita udah ngebahas si liburan di masa pandemik ini nih. Berarti kita harus tetap ngejaga yang namanya protokol kesehatan. Betul, harus. My Tours tuh concern gak sih sama hal itu? Sangat concern kita. Caranya kayak gimana? Ada nggak? Kalau misalnya setiap tour yang kita handle, yang terakhir pun yang ke Labuan Bajo itu setiap tamu akan diberikan kayak starter kitnya kita, berisikan kayak tisu basah, kayak hand sanitizer, terus masker selama perjalanan jadi udah aman. Jadi tenang ya, worry free, bener-bener worry free deh, udah nggak ribet. Terus habis itu protokol tetap terjaga ya kan. Dan yang paling penting tuh tetap physical distancing pastinya. Physical distancing. Dan tadi kan kita tuh udah bahas hal-hal yang berkaitan sama yang namanya pandemik. Gue mau nanya lagi nih Mas terakhir. Kalau misalnya pandemik kelar nih, besok kelar, lu mau kemana? Gue kalau misalnya besok pandemi kelar, gue mau ke Korea kayaknya sih. Kenapa Mas? Nggak tau, gue lebih suka negara yang city daripada city life-nya menarik gitu ya. Iya sih. Kalau gue pengen kemana? Korea juga sih. Tapi gue kepo sama Korea Utara. Nah, itu sih kayaknya nggak mungkin bisa ke sana. Soalnya beberapa tempat ada trip ke sana memang. Ada. Tapi memang agak tricky lah. Mesti ke China dulu. Iya, harus ke China dan di sananya pun harus di-guide sama orang lokalnya Korea Utara. Gua kira tuh buat di kalangan
traveler di Indonesia tuh nggak ada yang mau ke Sudah Korea. pernah ada yang ke Korea Utara. Mytours handle sendiri atau enggak? Oh bukan. Bukan. Cuma dari berita memang dari teman-teman kan travel kan beritanya kan kecil ya. Kita saling koordinasi memang ada travel yang pernah memberangkatkan tamunya ke Korea Utara. Nekat juga ya travel. Tapi memang protokolnya ya sangat tinggi. Tidak boleh berbicara salah-salah, listrik jam 9 mati, baru ada besok pagi lagi, seperti itu. Kalau gue keponya bukan karena negaranya apanya ya, tapi gue kepo kata orang-orang yang udah pernah kesana yang gue lihat dari YouTube nih. Kayak mesin waktu gitu, kayak balik ke tahun 80-an gitu kan. Ya jujur sih gue juga belum tertarik sih ke Korea Utara. Karena ya lu jalan-jalan niatnya kan have fun ya. Ini malah strict banget. Malah strict dan diatur banget kan. Kecuali lu mau dapat experience yang lebih dan lu belum pernah ya, bolehlah coba. Gitu. Oke deh. Nih Mas, kan tadi lu udah cerita banyak nih. Gue pengen nanya sekarang, keunggulannya Mytours dibandingin travel agent yang lain tuh apa? Oke, kalau boleh cerita sedikit nih, Mytours itu memang berdiri base-nya atau core-nya tuh bukan B2C. Bukan business to customer, bukan ke end user, tapi ke business to business. Which is rekanan-rekanan gue itu adalah corporate yang perjalanan dinas. Jadi memang backbone kita di sana dan service kita pun dari dulu sampai sekarang memang strict di 24 jam. 24 jam 24 jam. Nggak ada tutupnya. Jalan terus tuh. Jalan terus. Jadi kalau misalnya Mas adalah mitra kita di perusahaan Kopnus misalnya. Jadi ke telepon ke kita jam 2 pagi kita handle. Ada kendala jam 3 pagi kita handle. Kita ada orang standby di atas. Oh selalu 24 jam di 24 atas? jam. 24 jam. Banget. Gitu. Terus berarti emang udah punya pengalaman lah yang Betul. nge-handle tamu-tamu VVIP. Betul. Kayak gitu. Kan itu paling penting tuh, apalagi Iya. yang namanya corporate kan. Kan kayak kita tuh pengen orang-orang di corporate ini tuh nyaman, Iya. terus pengen pakai jasa travel agent kita lagi terus-terusan kayak gitu. Terus kita juga udah sering handle VVIP. Beberapa juga minta kadang-kadang ada request private jet ataupun helikopter. Bisa. Oh Bisa. gitu. Kalau helikopter kita udah beberapa kali handle sih. Kalau boleh tahu Pak, ini VVIP yang pernah di-handle siapa aja? Karena sifatnya ke pemerintahan saya nggak bisa ngomong siapa. Pemerintahan udah kebayang lah ya VVIP pemerintahan tuh kayak gimana. Iya, untuk swasta sih masih karena proporsi market share kita tuh 70-30 Mas. 70 memang kita ada kalau massive corporate kita ada di pemerintahan. 30%-nya baru di swasta. Gitu. Menarik. Promo Mytours nih ke depannya nih kira-kira apa sih yang pengen diluncurkan sama si Mytours ini? Kalau promo-promo sih kita sudah deal sama beberapa bank untuk cicilan 0%. Bisa dicicil? Bisa dicicil dengan kartu kredit selected bank. Nanti banknya bisa dicek di sosial medianya kita ya. Untuk bank itu maksimal tenornya ada di 18 bulan. Jadi kalau misalnya mau beli paket atau hotel dengan harga 18 juta sebulan cuma keluar 1 juta. Hemat banget. Iya. Bisa liburan nyaman, tapi ngeluarin duitnya bisa dicicil. Iya. Terus untuk pembelian paket-paket tour biasanya kita ada cashback. Ada cashback atau enggak beli 10 orang free 1 orang. Beli 10 orang? Iya, free 1 orang. Free 1 orang. Berarti enak ya, misalnya ngajak satu keluarga gitu atau satu divisi terus dapat 1 bonus nih. Betul. Enak ya. Tapi kan harus siapin 10 orangnya dulu nih ya. 10 orangnya dulu. Iya. Itu yang paling penting. Siapin 10 orangnya dulu biar dapat free Free one-nya. 1. Terus kalau misalnya semua trip perjalanan kita yang ke luar negeri dulu ya. Dan kalau misalnya nanti pandemi kita buka, mudah-mudahan nggak lama lagi, misalnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, biasanya kita udah siapkan Wi-Fi pocket gitu. Wi-Fi pocket. Jadi tetap masih bisa update. Betul. Jadi bukan masalah update udah pasti bisa update. At least tamu nyampe kota tujuan udah nggak usah ribet. Aduh, gue mau beli SIM card nih. Gue mau beli SIM card. Kadang-kadang kan pernah tuh kalau udah beli SIM card ternyata nyetingnya gimana nih bro? Bahasanya bahasa gue nggak ngerti nih mau bahasanya. Apalagi kalau misalnya kayak di beberapa negara ada yang mesti pakai paspor lah, habis Oh itu iya, ada iya, yang iya. mesti wawancara dulu. Betul. Bikin SIM cardnya susah ya di sana. Iya, kalau kita kan tinggal beli gocengnya. Gitu. Gitu. Dipakai. Kalau gitu sih udah standar kita sudah membuat tamu itu udah nggak usah ribet. Kayak starter kit kita udah siapkan, biasanya wifi udah kita siapkan, dan apalagi kalau misalnya memang tamunya punya request khusus yang masih kita bisa handle, kita akan handle. Biasanya kalau tamu-tamu itu rewelnya di makanan. Kan kalau misalnya memang kita pergi ke negara yang memang bukan
muslim basis kan agak makanannya betul halal food itu kan akan jadi suatu concern. Terus kadang-kadang minta hotelnya itu deket sama musola atau masjid kadang-kadang. Kita bisa handle semuanya. Jadi balik lagi ke requestnya si customer itu kayak gimana Betul, ya. betul. Tinggal dikomunikasikan sama orang My Tours-nya ini. Nanti dicari nih jalan tengahnya itu kayak gimana. Ya. Kayak gitu. Terus untuk yang Tokopedia yang tadi gue udah sounding itu ya ada cashback. Ada cashback. Tokopedia-nya. Betul. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan atau mau staycation, belinya di Tokopedia kita kasih cashback. Langsung tuh dapat Iya. cashbacknya di Tokopedia-nya tuh. Dan lumayan update sih yang gue lihat tadi di Tokopedia tuh Hotel-hotel favorit udah ada di situ hotel semua ya. favoritnya, hotel-hotel bintang 5 tuh udah ada di situ sih. Gue kayak apa besok gue liburan beli di My Tours aja di Tokopedia-nya gitu kan. Iya. Sempat kepikiran gue. Oke Pak, Oke. gue rasa cukup nih, nggak kerasa kita udah berada di ujung video ini. Dan terima kasih buat Pak Riano Sama-sama. udah datang ke sini. Dan jangan lupa buat my friends kalian untuk kunjungin di websitenya My Tours di www.mytours.com. Dan jangan lupa juga cek sosial medianya My Tours di My Tours Connect. Bener kan ya Pak Instagramnya? Nah, gitu. Untuk website-nya .co.id. Oh, .co.id, sorry. www.mytours.co.id. Kayak gitu. Oke, semuanya thank you dan see you in the next video.